Podcast Network Asia. Halo, selamat datang kembali di konten High Story. Di episode ini kita akan bahas di balik pembuatan episode yang kedua di season yang kedua dari podcast Hydran. Nah, di episode 2 itu judulnya adalah penyedia jasa asisten rumah tangga tak luput dari godaan pria. Di sini gue ngobrol sama salah satu teman lama gue sih, yang mana dia ini profesinya sebenarnya banyak ya, nggak cuma penyedia asisten rumah tangga, itu juga salah satu side jobnya aja gitu, side hustler. Profesinya dia tuh sebenarnya dia kerja juga di salah satu klub di Gunawarman apa ya kalau nggak salah. Nah, tapi di situ gue lupa sih dia jobnya apa ya, nama jobnya takut salah sebut. Pokoknya dia tuh yang suka jaga reservasi kayak gitu-gitulah. Kalau mau booking reserve dari jauh, kita mau ke sini tanggal berapa jam berapa, nah itu hubunginnya ke dia. Nah, gue ngobrol sama dia, gue kenalnya udah lama banget, dan dia ini apa ya, kalau dibilang masih muda ya. Dan dia sempat viral ternyata, yang gue baru tahu itu di 2012-an lah. Kalau lu pengen tahu kasusnya, dia itu dihamilin pilot kalau nggak salah. Nah, dia tuh kan sekarang nggak punya suami ya, dia punya anak. Anaknya itu ya sekarang udah gede. Nah, anak itu yang waktu itu viral di sosial media dan sempat dibahas di Uya Kuya juga kalau nggak salah. Nah, gue belum sebutin ya, tadi gue ngobrol bareng Feli Nars Noni Matondang. Nah, lo mungkin bisa, kalau lo penasaran lo bisa cek di situ lah. Nah, episode ini tayang di tanggal 21 Juni 2021. sekitar Juni juga ya, Juni pertengahan tahun lalu, yang mana pandemi masih tebel-tebelnya, masih kenceng-kencengnya juga. Jadi tempat kerjanya dia juga salah satu tempat yang apa ya, berdampak banget ketika pandemi datang. Maka dari itu dia punya side hustler. Kalau di episode sebelumnya itu gue sempat bilang bahwa ada juga orang-orang yang berkembang pada saat pandemi. Nah, Feli ini juga salah satu orang yang berkembang karena dia jadi mendapatkan ide untuk membuat pekerjaan sampingan. Nah, pekerjaan sampingan ini sebenarnya nggak cuma ini, banyak. Tapi di sini yang kita bahas adalah penyedia jasa asisten rumah tangganya. Nah, gue penasaran karena mungkin lu banyak banget nemu di luar sana pekerjaan jasa asisten rumah tangga, jasa pembantu, agen lah ya paling sering disebut ya, agen jasa rumah tangga. Nah, gue tuh sebenarnya pengen tahu gimana sih model bisnisnya, cara ngambil untungnya itu dari mana, terus apakah pembantunya nanti tanggung jawabnya kita, ataukah kita lepas saja ke majikannya langsung. Nah, itu sebenarnya di situ yang bikin gue penasaran. Nah, tentunya setelah gue dengar cerita dari Feli, ada beberapa tipe model bisnis dari jasa asisten rumah tangga. Nah, kalau yang dikerjakan oleh si Feli ini adalah dia itu sistemnya pakai mungkin sejenis kayak down payment ya, karena dia tuh mengelola banyak banget asisten rumah tangga di suatu tempat lah yang sudah disediakan gitu. Nah, di situ dia tentunya sudah seleksi semuanya. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir bahwa nanti pembantu ini asing, terus nanti ada tiba-tiba dia melakukan tindakan kriminal. Itu tidak usah khawatir karena digaransi sama Feli untuk semuanya gitu. Karena ya tentunya semua talent-talentnya itu sudah disortir gitu. Nah, prosesnya adalah jelas dari sisi orang yang mencari asisten rumah tangga itu harus apply dulu ke dia. Nanti dia akan coba cari mana yang cocok dan dengan kebutuhannya kan, karena tiap-tiap majikan atau user beda-beda ya. Kayak misalkan, gue mau yang pembantunya itu masih muda cowok biar bertenaga gitu, atau gue maunya yang cewek muda biar dia tuh loyal.
atau gue maunya yang tua karena berpengalaman. Itu kan biasanya beda-beda ya. Nah di sini Feli coba mensortir semuanya dan memfasilitasi semuanya. Jadi nggak usah khawatir buat mungkin ada di sini ya teman-teman yang membutuhkan jasa asisten rumah tangga, bisa langsung ke Feliani Felinars Noni Matondang, langsung cari saja di Instagramnya. Gue lupa Instagramnya apa by the way. Mungkin lo bisa cari di podcast Hadran, kayak gue follow juga kok. Nah dari sisi model bisnisnya itu gue ngelihat ya kayaknya ini emang ada potensi juga. Cuma gue memang nggak riset lebih lanjut sih. Kompetitornya itu model bisnisnya seperti apa, ngambil keuntungannya seperti apa. Karena kalau di sini si Feli ini tidak beli putus, jadi walaupun mungkin bisa dibilang semi beli putus ya. Maksudnya gini, ketika kita cari asisten rumah tangga lalu dia menawarkan, dia dapat nih, oke udah klop ya sama ini, kita akan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditentukan dengan si Feli di perjanjian awal. Lalu kita nggak bayar apa-apa lagi ke agennya gitu, which is ke Feli-nya. Tapi setelah itu kita bayar direct langsung ke pembantunya gitu, atau ke asisten rumah tangganya. Nah tapi ketika kita nggak tahu ya, someday that person itu melakukan tindakan apa gitu tidak diinginkan, kita bisa melapor ke Feli karena Feli punya semua data-datanya yang lengkap lah gitu. Dan itu bisa membantu tentunya ketika ada permasalahan. Nah dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata tanggung jawab seorang agen asisten rumah tangga itu ya lumayan besar gitu. Nah di sini itulah sebuah mungkin bisa dibilang itu adalah service ya, salah satu service yang diberikan oleh Feli as penyedia jasa asisten rumah tangga. Nah dia sendiri juga pakai asisten rumah tangganya gitu. Maka dari itu kadang-kadang dia suka tukar pasang kalau misalnya ini kayaknya nggak klop nih sama keluarga A, terus keluarga B juga, terus nanti coba ditukar gitu, nanti ditukar, oke. Dan seterusnya gitu. Jadi intinya manajemennya Feli ini lumayan baik, datanya juga tersimpan dengan rapi dan sangat recommended. Sekali lagi ini bukan iklan, gue cuma nyeritain gimana ceritanya. Dan proses rekamannya juga gue terhitung singkat ya. Dia kan ada di daerah Jakarta Selatan juga, kebetulan selatan tuh masih nggak terlalu jauh lah kalau dari tempat gue. Nah di selatan itu banyak banget tempat kan, karena termasuk dia juga kerjanya kan di daerah selatan, banyak banget tempat-tempat di situ yang gue salah satu pilih tempat rekamannya yang nggak terlalu noisy lah gitu. Dan di situ ada bareng temannya juga, teman kerjaannya juga gitu. Jadi gue cuma ngobrol sama Feli aja, nggak ngobrol sama temen gitu. Jadi buat yang penasaran kalau pengen denger episode selengkapnya tentang Feli, oh iya gue belum ceritain, ya ampun, ada satu kejadian yang mungkin relate sama judulnya dan mungkin gue harus cerita sedikit aja, bahwa ternyata pembantu jadi agen asisten pembantu rumah tangga itu dia juga sering banget dapat godaan gitu. Jadi bukan hanya nyari pembantu, tapi dia juga sering mendapatkan godaan dari pria-pria tentunya ya gitu, karena yang nyari tuh walaupun terkadang wanita, tapi kadang pria atau bapak rumah tangga itu juga kadang-kadang nyari asisten rumah tangga. Maka dari itu sering banget dia mendapatkan ya lah tentang hal-hal yang berbau tawaran-tawaran gitu. Jadi tak hanya menawarkan jasa asisten rumah tangga saja gitu, mungkin di pikiran pria-pria hidung belang itu ya. Kira-kira mau atau enggak ya? Nah itu jawabannya semua ada di dalamnya. Episode kedua podcast Hadran di season yang kedua. Selamat mendengarkan. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.